Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran Islam Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tidak terlepas dari peranan Wali Songo. Wali Sembilan ini menyebarkan ajaran Islam dengan berbagai cara, seperti lewat kebudayaan maupun lewat pendidikan. Namun, ada seorang waliyah yang juga turut menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Bawean, Gresik. Dia dikenal sebagai Waliyah Zainab. Berdasarkan keterbatasan pengetahuan penulis, Waliyah Zainab merupakan satu-satunya perempuan yang dianggap wali di Indonesia. Dia menjadi salah satu pendakwah yang menyebarkan Islam di Pulau Bawean. Berdasarkan catatan yang berkembang selama ini, Islam masuk ke Pulau Bawean pada abad ke-16. Dalam buku berjudul Bawean dan Islam, Jacob Frydenberg mencatat, Islam masuk ke Pulau Bawean sejak 1511 Masehi. Selanjutnya, para pendakwah datang ke Bawean secara insidental. Setidaknya ada 3 tokoh penyebar Islam di Pulau Bawean, yaitu Sunan Bonang tahun 1465 sampai tahun 1525, Waliyah Zainab 1580, dan Syekh Maulana Umar Masud tahun 1601 sampai tahun 1630. Namun, catatan sejarah tentang para kekasih Allah ini terdapat banyak versi. Dalam buku Pesantren Hasan Jufri dari Masa ke Masa, Ali Asyar menjelaskan, Wali Zainab adalah cucu dari Sunan Sendang Duwur Paciran Lamongan yang menikah dengan cucu Sunan Giri, yang bernama Pangeran Sedo Laut. Waliyah Zainab awalnya datang ke Pulau Bawean bersama suami dan kerabatnya. Namun, sayangnya suami dan kerabatnya meninggal dunia di tengah laut setelah perahunya tenggelam. Dari musibah itu yang selamat hanya 2 orang, yaitu Waliyah Zainab dan seorang pembantunya yang bernama Mbah Rumbut. Melansir dari laman resmi Disparbud Gresik, Waliyah Zainab dikenal juga sebagai Dewi Wardah. Dia adalah putri Kiai Ageng Bungkul atau dikenal dengan Sunan Bungkul, salah seorang pembesar kota Surabaya keturunan Raja Majapahit. Dewi Wardah kemudian dinikahkan oleh Sunan Bungkul dengan Raden Paku, Sunan Giri. Namun, karena Raden Paku sudah lebih dulu menikahi Dewi Murtasiah putri dari Sunan Ampel dan karena Dewi Wardah tidak ingin dimadu, maka dia pergi berlayar ke arah utara dengan menaiki sentong atau kelopak bunga kelapa. Setelah melakukan perjalanan laut, sampailah Dewi Wardah ke Pulau Bawean. Namun, saat tiba di desa Kumalasa, dia mendapat penolakan dari penduduknya. Akhirnya, dia menetap di desa Diponggo, yang berada di sebelah utara Pulau Bawean. Riwayat Waliyah Zainab atau Dewi Wardah juga tertulis di daun lontar yang berbahasa Arab Pegon di Museum Sultan Hasanuddin, Banten. Dalam keterangannya diceritakan tentang kehidupan Dewi Wardah yang akhirnya wafat dan dikuburkan di belakang Masjid Diponggo yang terletak di desa Diponggo. Dari beberapa referensi tentang kedatangannya, Waliyah Zainab mendarat di Bawean diperkirakan lebih awal dibandingkan dengan kedatangan Syekh Maulana Umar Masud. Dalam buku Waliyah Zainab, Putri Pewaris Syekh Siti Jenar, Sejarah Agama dan Peradaban Islam di Pulau Bawean, Diyaudin Kushwandi menjelaskan bahwa Waliyah Zainab adalah generasi keempat penerus ajaran Syekh Siti Jenar. Makam Waliyah Zainab kini menjadi tempat yang paling banyak diziarahi oleh masyarakat Bawean.
Makam Waliah Zainab ini terletak di Desa Diponggong, Kecamatan Tambak. Bahasa masyarakat Bawean Diponggol sendiri berbeda dengan bahasa Bawean pada umumnya. Bahasa mereka lebih mirip bahasa Jawa yang digunakan Waliah Zainab. Itulah kisah Waliah Zainab wali Allah perempuan yang bersejarah di Pulau Bawean Gresik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.